Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Kembali lagi bertemu dengan saya, Agung Prayogi, sebagai instruktur kalian dalam pembelajaran dasar desain grafis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan CorelDRAW X4. Apa-apa saja toolnya, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Kita akan bahas semuanya di sini. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Oke, kita sudah masuk di aplikasi CorelDRAW. Kita menggunakan CorelDRAW X4. Kenapa? Sebenarnya CorelDRAW saat ini sudah versi yang paling baru itu 2019. Cuman ini saya masih pakai CorelDRAW X4. Kenapa? Karena lebih mudah dan lebih ringan ketika diinstal atau dipasang pada laptop atau komputer kalian, dimana masih kompatibel dengan Windows 7. Oke, kita sudah ada di tampilan utama, tampilan awal di CorelDRAW. Jadi ketika masuk ke dalam aplikasi CorelDRAW, akan muncul sebuah dialog box, yaitu Quick Start. Quick Start di sini kita bisa membuka dari dokumen kita yang pernah kita buat, atau kalau misal kita belum pernah membuat dokumen sama sekali atau kita baru saja menginstal, kita bisa memilih yang menggunakan new blank document. Karena kita di sini baru, jadi kita mulai dengan new blank document. Klik aja. Di sini aplikasi sedang memproses. Oke, jadi ini adalah tampilan lembar kerja CorelDRAW. Kalian barangkali penasaran, bisa install saja CorelDRAW di laptop atau PC kalian. Jadi kita nanti bisa belajar bareng-bareng. Oke, di sini yang perlu kita kenal pertama adalah lembar kerja kita. Jadi di sini ada ceritanya, ini adalah sebuah kertas. Jadi semua yang kita kerjakan semua akan tampil di sini. Ini namanya workspace. Kemudian yang kita perlu tahu juga adalah di sebelah sini ini ada namanya toolbar. Toolbar itu ada macam-macam. Ada pick tool, shape tool. Pilihannya juga ada macam-macam. Kalau misal kita mau ambil pilihan lain, kita bisa arahkan kursor di segitiga hitam di pojok tombol. Nah, klik kiri, nanti ada pilihan lain, yaitu shape, smudge brush, throwing brush, sama transform. Kemudian ada lagi ini crop tool. Kita coba pilihannya apa aja. Crop, knife, eraser, virtual segment delete. Kemudian ada lagi zoom. Pilihannya zoom atau hand. Bedanya apa nanti kita bahas juga deh. Terus ada ini tool untuk menggambar, ada freehand. Pilihan lainnya ada freehand, bezier, artistic media, pen, polyline, 3-point curve, connector, dan dimension. Dan ini apa ini? Smart fill tool. Jadi ketika kita menyorot ke salah satu tombolnya, nanti ada muncul namanya. Itu memudahkan kita, barangkali kita bingung ini apa sih gitu. Ada smart fill dan smart drawing. Kemudian di bawahnya ada rectangle tool. Pilihannya adalah rectangle dan 3-point rectangle. Ada ellipse tool. Pilihannya ellipse dan 3-point ellipse. Kemudian di bawahnya lagi ada polygon tool. Pilihannya ada polygon, star, complex star,
graph, paper, dan spiral. Di bawahnya lagi ada basic shapes, arrow shapes, flowchart shapes, banner shapes, callout shapes. Nah, kalau ini text tool. Taulah text tool pasti untuk membuat teks ya. Dan ini apa? Table tool. Di bawahnya ada blend. Nama toolnya adalah interactive blend tool. Pilihannya ada blend, contour, distort, drop shadow, envelop, extrude, transparency. Kemudian di bawahnya lagi ada eyedropper tool. Pilihannya ada eyedropper sama paint bucket. Di bawahnya ada outline. Di sini pilihannya ada outline pen, outline color, known hairline. Dari known hairline setengah, 1, 2, 8, 16, dan 24 itu adalah pilihan ketebalan outline. Kemudian ada color. Bawahnya lagi ada fill. Pilihannya ada uniform fill, fountain fill, pattern fill, texture fill, postscript fill, none, sama color. Di bawahnya lagi interactive fill tool, interactive fill, dan mesh fill. Nah, itu tadi macam-macam tool-toolnya. Kemudian di sini ada menu bar, ada file. Pilihannya banyak sekali di sini. New. Di sini biasanya kita buat dokumen baru, membuat gambar baru, menyimpan, membuka. Ada di sini import. Import itu untuk memasukkan project yang sudah pernah kita buat atau gambar yang sudah pernah kita buat. Kemudian ada edit. Edit di sini undo, redo, undo, redo, repeat, cut, copy, paste, paste special, delete, duplicate, clone. Nah, macam-macam. Nanti kita di sini juga ada insert barcode di X4. Jadi kalau misal kalian mau bikin barcode suatu barang gitu ya, kita bisa bikin barcode di CorelDRAW X4. Kemudian view apa ini? Simple wireframe, draft, for normal, enhance with overprints. Ini adalah jenis-jenis tampilan dimana kita kalau misal kita punya gambar, nanti kita bisa tahu dari jenis tampilannya. Kalau misal tampilan wireframe atau simple wireframe itu hanya yang tampil hanya garis-garis. Jadi seperti gambaran kasar dari projectnya kita. Mana sih yang termasuk garis, mana sih yang termasuk bangun, kayak gitu. Kalau misal normal, enhance, dan enhance with overprints itu sudah memunculkan warna dan termasuk diantaranya shadow, kemudian transparency itu sudah muncul di sini. Kemudian full screen preview, kalau misal kita sudah selesai membuat gambar, kemudian kita pengen mengecek gambar tersebut hasilnya bagaimana, kita bisa menggunakan full screen preview. Ada untuk rulers, view grid, view guidelines, view page bordernya, printable area, snap to grid, snap to guidelines, snap to object, dynamic guides. Ini untuk snap to. Pilihan snap to itu jadi ketika kita menggerakkan objek, itu objek kita akan mendapatkan arahan di mana letak-letak yang proporsional seperti itu. Kemudian ada layout. Ini untuk mengatur halamannya kita. Ada insert page, duplicate page, rename page, switch page orientation dari mulai portrait atau menjadi landscape. Kemudian page setup, page background, arrange ini untuk mengatur objek. Ada transformation, align and distribute, order, group, ungroup, group all, combine, break apart, dan lain sebagainya. Effect,
Mungkin ini nggak kita bahas semuanya, karena kalau misal kita bahas semuanya bisa sampai subuh ya nanti ya. Oke, ada efek apa saja di efek, ada adjust. Ini untuk adjust gambar. Jadi kalau misal kita memasukkan gambar, nanti bisa kita atur untuk kontrasnya, kita atur equalisasinya, dan balance-nya, curve-nya, brightness-nya, dan transform, correction, artistic media, blend, contour, envelope, extrude, bevel, lens. Ini adalah efek-efek yang bisa diberikan kepada objek. Kemudian ada power clip. Power clip itu ini untuk memasukkan suatu objek ke dalam objek lain. Roll over, kemudian copy effect, clone effect. Kemudian untuk satu pilihan sendiri untuk bitmaps, yaitu untuk mengedit atau memberikan efek bagi gambar atau bitmap yang masuk ke dalam aplikasi CorelDRAW. Perlu kita ketahui bahwa CorelDRAW itu sendiri adalah sebuah aplikasi pengolah gambar vektor atau pengolah vektor ya, sedangkan bitmap itu beda lagi dari gambar. Kemudian ada teks, ini berbagai macam pilihan untuk mengatur teks, table, berbagai pilihan juga untuk mengatur tabel, tools untuk mengatur aplikasi, termasuk option, customization, color management. Kalau misal kita mau menampilkan palet warna, di sini bisa ditampilkan juga. Dan Windows untuk mengatur jendela kerja kita. Kalau misal kita menampilkan beberapa jendela sekaligus, ini bisa diatur apakah tampil berdampingan, tampil atas bawah, atau cascade. Cascade itu jadi buka semua tapi bisa diminimize seperti itu. Kemudian ada help, ini yang paling membantu kalau misal kita bingung. Dan di sini ada icon-icon, yaitu icon new untuk membuat dokumen baru, icon open untuk membuka dokumen atau file yang pernah kita buat. Ada save, di sini nggak aktif karena kita baru memulai membuat dokumen. Ada print, ada cut, copy, paste, undo, redo, import. Import tadi kita sudah bahas ya, untuk memasukkan suatu gambar atau mengambil project. Export. Nah, kalau export ini, jadi kita punya project. Nah, projectnya kita akan kita simpan atau akan kita jadikan sesuatu file lain yang selain CorelDRAW seperti itu. Karena kalau misal kita save, nanti file ini akan tersimpan sebagai file CorelDRAW atau ekstensinya adalah .cdr. Nah, kemudian ada application launcher. Ini bisa disambungkan dengan aplikasi lain, yaitu Corel Barcode Wizard. Dan sampingnya ada welcome screen. Welcome screen-nya bisa kita tampilkan yang awal tadi ya. Nah, yang ini welcome screen ini yang bisa kita tampilkan. Oke, kemudian ini ada zoom. Kalau misal kita to height, jadi kita akan menyesuaikan ke tingginya lembar kerja kita. 75% jadi 75% dan sebagainya. Snap to, ini snap to yang tadi ada di pilihan view. Snap to grid, snap to guidelines, snap to object, snap dynamic guides. Kalau snap to grid, jadi sebenarnya grid itu adalah sebuah kotak-kotak kecil di dalam lembar kerja, cuman kebetulan di sini tidak kita tampilkan. Ketika kita aktifkan pilihan snap to grid, itu akan membantu kita untuk mengarahkan gambar agar menempel di grid. Kalau snap to guidelines itu adalah garis bantu. Jadi ini akan memudahkan kita kalau misal kita akan menempelkan atau mengarahkan gambar agar tingginya sama, atau berada di tengah-tengah suatu objek, atau
berada di bawah, berada di kanan, berada di atas, berada di samping kanan kiri, itu bisa menggunakan snap to guidelines. Snap to object itu sebenarnya jadi di dalam suatu objek itu ada yang namanya node, ada yang namanya perpendicular, ada yang namanya intersect, ada yang namanya middle atau center. Itu ada. Jadi nanti ketika kita menggerakkan suatu objek, kemudian kita mau arahkan ke satu tempat, nah di situ Corel akan membantu kita untuk menempatkan gambar tersebut. Kemudian di bawah sini ada beberapa hal-hal properties bar, yaitu untuk mengatur hal-hal terkait dengan pengaturan atau pengukuran yang ada di CorelDRAW. Termasuk di sini adalah paper size. Kita bisa menggunakan ukuran kertas berapa, mau A4 atau A3, kita bisa atur di sini. Syaratnya adalah kita aktifkan dulu pick tool atau netralkan dulu. Kalau sudah netral pick tool, maka tampilan ini akan muncul. Ini untuk paper width and height, jadi panjang dan lebarnya kertas. Ini page orientation, mau portrait atau landscape. Ini page layoutnya, apakah mau di apply ke halaman ini saja atau di apply ke halaman-halaman lainnya juga. Units ini penting. Jadi kalau misal kita membuat sebuah desain, kadang kan kita membutuhkan suatu ukuran. Nah, ukuran di sini bisa kita atur apakah menggunakan inci, milimeter, pika atau points. Kemudian points, pixels, di dots, Ciceros di dots. Kemudian di dots sendiri ada feet, yards, miles, centimeter, meters, kilometer, Q sama H. Banyak sekali. Kalau misal kita menggunakan mau membuat desain yang kecil, kita gunakan yang milimeter karena menyesuaikan ukuran gambar yang kecil. Ini adalah nudge offset. Nudge offset itu adalah pergerakan satu objek ketika kita menekan tombol arah panah di keyboard kita. Ketika kita pencet arah kanan satu kali, maka objek yang kita pilih tadi akan bergeser sejauh 0,1 mm seperti itu. Oke, selanjutnya ada duplicate distance. Jadi kalau misal kita mau menduplikasi sebuah gambar, jaraknya bisa kita atur di sini sejauh mana gambar itu akan di cloning atau akan diduplikasi seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ada yang namanya palet warna. Di sini warna yang saya gunakan adalah default CMYK palet. CMYK itu biasanya digunakan untuk yang gambar-gambar yang akan dicetak. Kita menggunakan format warna CMYK. Tapi kalau format warna yang gambarnya kita butuhkan untuk ditampilkan di sebuah media atau media elektronik atau di layar, itu biasanya menggunakan formatnya RGB seperti itu. Kemudian di sini ada pengaturan page, ada insert new page, nambahkan page baru di kanan. Nah, ini jadi muncul page 1, page 2. Tadinya hanya page 1. Ini kita bisa hapus dengan klik kanan, kemudian delete page. Bisa juga kita rename page-nya jadi halaman apa, namanya seperti itu. Kemudian mengganti page orientation. Duplicate page juga bisa, jadi hasil dari gambar yang ada di page ini akan diduplikasi. Ini ada scroll bar kanan kiri, scroll bar atas bawah, ya. Kemudian di sini ada fill color properties. Jadi kalau misal kita menentukan suatu warna, di sini warnanya akan muncul. Warna apa sih yang kita gunakan seperti itu. Ini ada outline color. Kalau tadi fill color itu warna yang ada di dalam sebuah objek. Nah, kalau outline color itu garis tepi dari sebuah objek menggunakan warna apa, seperti itu.
Oke, kayaknya paham nggak nih? Segitu dulu ya sementara videonya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.